Oke, Tiang langsung mulai nih Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan mengenai kimia larutan dalam mata kuliah IPA lanjut. Kami dari kelompok 3 perkenalkan, yang pertama Adi Sintia Wulandari dengan NIM akhir 005, kemudian saya sendiri Cokorda Gedi Putra Wirama dengan NIM akhir 007, dan Niputu Panca Dewi Safitri dengan NIM akhir 013. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kimia larutan, yang mana kontennya yaitu yang pertama mengenai komponen apa saja larutan, kemudian mengenai konsentrasi larutan, kemudian konsep asam basa dan juga kekuatan asamnya, kemudian hidrolisis, kemudian larutan penyangga, dan pH dari hidrolisis dan larutan penyangga. Jadi sebelum kita membicarakan tentang kekuatan pH dan asam basa, kita harus mengetahui dulu apa itu larutan. Jadi larutan merupakan campuran homogen yang terdiri atas dua zat atau lebih. Jadi larutan tersebut terdiri atas zat yang terlarut dan zat pelarut. Jadi ada zat yang disebut dengan solut dan solvennya seperti itu. Nah, komponen larutan itu zat yang jumlahnya banyak biasanya disebut dengan pelarut, sementara zat yang jumlahnya sedikit disebut zat larut. Namun hal ini tidaklah mutlak. Bisa saja yang dipilih sebagai zat yang lebih sedikit sebagai pelarut, tergantung pada keperluannya. Jadi misalnya kan ada alkohol 70%, artinya kan 70% atau sebagian besar dari komponennya itu adalah alkohol yang 70%. Jadi inilah tergantung pada keperluannya. Kemudian campuran yang dapat saling melarutkan satu sama lain dalam segala perbandingan itu disebut dengan larutan miscible, dan kebalikannya yang tidak tercampur ada memiliki titik jenuhnya dan juga memiliki KSP lainnya disebut dengan immiscible seperti itu. Itu komponen dari larutan. Kemudian berdasarkan wujudnya dari pelarutnya, suatu larutan dapat digolongkan ke dalam larutan padat, cair, ataupun gas. Zat terlarut dalam ketiga fase larutan tersebut juga dapat berupa gas, cair, ataupun dalam bentuk padatan. Penggolongan larutan ketika gas dengan gas, campuran gas selalu biasanya membentuk larutan karena semua gas dapat saling bercampur dalam berbagai perbandingan. Kemudian cair dengan cair, jika komponen pembentukan larutan adalah cairan, maka komponen yang jumlahnya lebih besar atau strukturnya tidak berubah dinamakan dengan pelarut. Kemudian cair dan ditambah gas atau padatan, dalam larutan cair, cairan disebut dengan pelarut, dan komponen lainnya yang berupa gas atau padatan disebut dengan zat terlarut seperti itu. Penggolongan dari larutannya. Kemudian di dalam larutan juga terdapat konsentrasi. Jadi konsentrasi larutan merupakan parameter yang menyatakan komposisi atau perbandingan kuantitatif antara zat terlarut dengan pelarutnya. Pernyataan kuantitatif konsentrasi larutan ini bisa dari persentase konsentrasi, kemudian ada part per million atau ppm, kemudian ada molaritas, ada molalitas, ada fraksi mol, dan juga ada normalitas. Cara menyatakan konsentrasi larutan dalam persen. Jadi ada 3 jenis konsentrasi dalam larutan. Itu ada presentasi Weight, atau dalam hal ini adalah gram per gram. Jadi zat terlarut maupun larutannya itu menggunakan satuan massa, yaitu gram. Jadi ada massa zat terlarutnya dan per massa zat larutannya dikali dengan persentase 100%. Kemudian ada berat per volume atau massa per volume. Jadi zat terlarutnya itu menggunakan satuan dari gram. Biasanya ini padatan, kemudian volumenya itu adalah cairannya. Jadi gram dari zat terlarut per volume larutan. Kemudian ada persentase yang dinyatakan volume per volume atau V per V, itu artinya
kemungkinan ini menggunakan cairan dengan cairan. Jadi volume zat terlarutnya per volume larutan dikali dengan 100%. Jadi misalnya lambang-lambang ini bisa kita lihat dalam label yang berbentuk cairan persentase, apakah dia dari massa per volume atau dari volume per volume. Itu cara menyatakan persentase larutan dalam konsentrasinya. Kemudian ada part per million atau bagian per juta. Jadi ppm itu dinyatakan dengan massa zat terlarutnya dalam miligram per volume larutan dalam satuan liter. Jadi ada bagian dalam miligramnya dalam 1 liter atau dalam liternya, dalam volume larutan. Kemudian kalau dia menggunakan massa, jadi massa zat terlarutnya dibagi dengan massa larutannya dalam satuan miligram dikali dengan 10 pangkat 6. Jadi 10 pangkat 6 ini adalah dalam juta. Seperti itu. Itu untuk bagian part per million dari menyatakan bagian dari konsentrasi bagian dari zatnya. Kemudian ada molaritas dan molalitas. Jadi ada molaritas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Jadi molaritas tersebut dilambangkan dengan huruf M besar, jadi gram, jadi mol per volume larutan dalam satuan liter. Kemudian ada molalitas. Molalitas itu dilambangkan dengan huruf M kecil yang menyatakan jumlah mol zat terlarut di dalam 1000 gram pelarut atau dalam 1 kilogram pelarut. Jadi perbedaan antara molaritas dan molalitas itu adalah pada satuan dari zat pelarutnya. Seperti itu. Kemudian ada normalitas. Jadi normalitas ini lebih kompleks daripada molaritas karena normalitas ini sudah menyatakan ekuivalen zat terlarutnya dalam 1 liter larutan. Jadi ekuivalen suatu zat berhubungan dengan molarnya yang bergantung pada jenis reaksi. Jadi dalam rumus normalitas itu ada molaritas dikali dengan ekuivalennya. Jadi kalau kita menggunakan asam basa itu tergantung dari ion asam maupun ion basanya. Jadi contohnya ketika NaOH yang terlarut yang mengion di dalam air akan menghasilkan satu Na positif ditambah dengan satu ion OH negatif. Jadi nilai ekuivalennya itu adalah 1 dibandingkan dengan H2SO4 di dalam air akan mengion menjadi 2H positif tambah dengan SO4 2-. Jadi jumlah ion dari H-nya itu adalah 2. Itu adalah yang tergantung pada ekuivalennya. Jadi lebih kompleks dibandingkan dengan molaritas. Kemudian ada fraksi mol. Jadi fraksi mol merupakan perbandingan mol antara zat terlarut dengan jumlah mol dari semua komponennya. Untuk komponen A dalam larutan fraksi mol itu dilambangkan dengan XA. Jadi X-nya itu adalah lambang dari fraksi mol, A itu adalah komponen zatnya. Dalam larutan biner, yaitu larutan yang terdiri atas satu jenis zat terlarut dan pelarut, jadi masing-masing satu, maka fraksi molnya dirumuskan seperti ini. Jadi X adalah fraksi mol zat terlarut, yang di atas ini adalah mol zat terlarut, yang di atas adalah mol zat terlarut, dibagi dengan total mol keseluruhan. Jadi ada mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarutnya. Kemudian untuk yang dinyatakan lebih dari satu jenis larutan, satu jenis zat terlarut, misalnya mengandung N1 mol, N2 mol, dan N3 mol, dan seterusnya, maka fraksi mol zat terlarut 1 dapat dinyatakan dengan N1 per total dari seluruh zat mol total yang ada. Jadi
N1, N2 ditambah dengan sampai dengan jumlah zatnya seperti itu. Itu untuk fraksi mol. Kemudian mengenai pH asam basa, pH asam basa akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Cok. Mohon izin Bapak, saya melanjutkan pemaparan terkait dengan konsep asam basa. Dimulai dari yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Asam sebagai zat yang bila dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi dan membentuk ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa didefinisikan sebagai zat yang bila dilarutkan dengan air akan mengalami ionisasi dengan membentuk ion hidroksida atau OH-. Nah, definisi asam basa dari Arrhenius ini sangat sempit karena zat harus berada dalam pelarut air. Nah, secara eksperimen teori ini dipandang cukup dan dapat menjelaskan reaksi netralisasi. Nah, reaksi netralisasi ini merupakan reaksi asam kuat dengan basa kuat dan menghasilkan garam dan air. Kemudian menghasilkan panas netralisasi yang konstan. Selanjutnya kita masuk ke teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori yang menyatakan bahwa asam adalah donor atau penyumbang proton, sedangkan basa adalah akseptor dan penerima proton. Dalam hal ini proton dituliskan sebagai ion H positif. Nah, pada layar sudah tertera untuk asam melepaskan proton dan proton diterima oleh basa yang disebut dengan basa konjugasi, yaitu basa yang menerima proton itu pada yang pertama, kemudian yang kedua itu asam pada persamaan 2 yang disebut dengan asam konjugasi. Selanjutnya kita masuk ke teori asam basa Lewis. Nah, yang menyatakan bahwa asam didefinisikan sebagai spesies pasangan elektron dan basa adalah spesies yang memberikan atau mendonorkan pasangan elektron. Nah, menurut Lewis, selanjutnya kita masuk ke konsep dari pH. Nah, pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa yang dimiliki oleh suatu zat, larutan atau benda. Selanjutnya, pH 0 menunjukkan derajat keasaman yang tinggi dan pH 14 itu menunjukkan derajat kebebasan tertinggi. Nah, untuk pH normal itu memiliki nilai 7, sementara bila nilai pH lebih dari 7, itu menunjukkan zat tersebut memiliki sifat basa, sedangkan nilai pH yang kurang dari 7 itu menunjukkan keasaman. Lalu indikator sederhana yang digunakan adalah kertas lakmus yang berubah menjadi merah bila keasamannya tinggi dan biru bila keasamannya rendah. Selanjutnya, untuk asam kuat. Nah, asam kuat dalam air seluruh molekulnya terionisasi menjadi ion positif atau H+ dan ion negatif. Kemudian dalam larutan asam kuat tidak terdapat molekul-molekul asamnya, melainkan hanya ion-ion H+ dan ion-ion sisa asam saja. Nah, pada layar sudah tertera yang menyatakan H positif ini merupakan asam kuat, kemudian pH-nya dengan rumus min log dikalikan dengan H+. Dengan A ini merupakan valensi atau banyaknya ion H+. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Pak Cok. Baik, untuk asam lemah. Jadi asam lemah dalam air itu
dia terionisasi sebagian atau tidak seluruhnya molekul asam lemah itu terionisasi. Di dalam larutan asam terdapat molekul-molekul asam yang tidak terionisasi dan ion-ion H serta ion-ion sisa asam berada dalam kesetimbangan. Jadi konsentrasi asam sama dengan Ka akar dari Ka dikali dengan konsentrasi asam lemahnya. Di pH dan dinyatakan pH sama dengan n log dari konsentrasi H+, dengan keterangan Ka adalah ketetapan ionisasi asam. Jadi kalau kita lihat dari asam lemah, contohnya adalah CH3COOH yang berkesetimbangan menjadi CH3COO- ditambah dengan H+. Jadi tidak semuanya terurai menjadi ion-ion seperti ini. Jadi tidak semuanya terurai sempurna. Jadi ada sebagian yang masih berbentuk dari CH3COOH. Jadi nanti rumusnya itu ada ketetapan ionisasi. Jadi berapa kekuatan ia mengalami ionisasi seperti itu. Jadi perbandingan dari asam kuat dan asam lemah. Kalau asam kuat bisa diumpamakan bahwa semuanya itu terion secara sempurna. Jadi misalnya dari HCl hampir semuanya, sebagian besar di atas 90% itu akan terion menjadi H+ dan Cl-. Sedangkan kalau di asam lemah itu terjadi kesetimbangan, jadi tidak semuanya terionisasi secara sempurna seperti itu. Kemudian basa kuat. Jadi hampir mirip dengan asam kuat. Basa kuat merupakan basa yang dalam air akan mengalami ionisasi secara sempurna. Jadi kan semuanya mengalami ionisasi. Dalam larutan basa kuat, jadi tidak terdapat molekul-molekul basanya, melainkan hanya ion-ion logam dan ion-ion dari hidroksil saja. Jadi dapat dirumuskan konsentrasi OH- sama dengan jumlah dari ion OH- dikali dengan konsentrasi basa kuat. Kemudian POH atau kekuatan basanya sama dengan min log OH-. Kemudian pH-nya itu dapat dirumuskan dengan 14 dikurang dengan POH seperti itu untuk basa kuat. Kemudian untuk basa lemah adalah basa yang di dalam air akan mengalami ionisasi sebagian atau tidak sempurna. Dalam larutan basa lemah terdapat molekul-molekul basa yang tidak terionisasi. Jadi ion-ion logam dan ion-ion hidroksilnya berada dalam kesetimbangan. Basa lemah memiliki harga ketetapan basa yang kecil. Jadi hampir sama dengan asam lemah, jadi terjadi kesetimbangan, dia tidak terionisasi secara sempurna. Di konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikali dengan konsentrasi basa lemahnya. Kemudian kekuatan basanya sama dengan min log konsentrasi OH-. Di pH sama dengan 14 dikurang POH. Ini adalah contoh soalnya. Misalnya sebanyak 8,5 gram NH3 dengan MR sama dengan 17 dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Tentukan pH larutan tersebut dengan Kb atau kekuatan ionisasinya sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Jadi dalam soal ini tentu kita harus mencari terlebih dahulu konsentrasi dari NH3-nya. Jadi kita cari dulu molnya, mol sama dengan gram per mr. Jadi gramnya sama dengan 8,5 per 17. Nanti setelah kita dapatkan hasilnya, kita ini nanti kita dapatkan 8,5 dibagi dengan 17 sama dengan 0,5, baru dibagi dengan volumenya. Volumenya kita masukkan dalam
satuan liter. Jadi 500 ke dalam liter adalah 0,5. Jadi konsentrasinya adalah 1. Ini konsentrasi dari NH3 adalah 1 molar. Seperti itu. Kemudian setelah kita dapatkan konsentrasi dari NH3, karena NH3 ini merupakan basa lemah, jadi kita masukkan konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali dengan konsentrasinya. Jadi konsentrasinya adalah 1. Konsentrasi dari Kb. Kemudian kita masukkan angkanya. Kb-nya kita masukkan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 1. Dan kita akan dapatkan akar 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian kita akarkan, akan menghasilkan angka 4,2 dikali 10 pangkat min 3. Jadi inilah M dari konsentrasi dari OH-. Kemudian kita hitung pOH-nya atau kekuatan basanya. pOH sama dengan konsentrasi dari OH-, min log dari konsentrasi OH-. Jadi kita masukkan angkanya, jadi min log dikali 4,2 dikali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya adalah 3 min log 4,2. Setelah kita dapatkan pOH, kita konversi ke pH. Jadi pH sama dengan 14 dikurang pOH-nya. Jadi nanti akan dihasilkan nilai 11 plus log 4,2. Dan ini dihitung kembali akan menghasilkan 11,62. Jadi pH dari NH3 yaitu 11,62 seperti itu. Kemudian hidrolisis akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Bapak Nyoman dan rekan-rekan sekalian. Melanjutkan pemaparan dari rekan kami tadi, saya akan melanjutkan diskusi kita mengenai kimia larutan, khususnya berkaitan dengan hidrolisis ini. Nah, pada dasarnya tadi sudah disampaikan bahwa suatu zat itu biasanya yang kita tahu sifatnya bersifat asam atau bersifat basa. Lalu bagaimana apabila zat asam dan basa tersebut direaksikan? Apa yang akan terjadi? Nah, ternyata ketika suatu zat asam dan basa itu direaksikan, maka akan terbentuk senyawa ion berupa garam, dan reaksi dari asam dan basa ini bisa kita sebut sebagai reaksi penetralan. Nah, reaksi penetralan ini akan menghasilkan beberapa komponen garam yang tadi dihasilkan. Komponen garam ini sekilas tadi sudah juga disampaikan bahwa ada kation dan juga anion, di mana kation ini adalah ion yang bermuatan positif yang berasal dari senyawa basa, sedangkan anion kebalikannya merupakan ion negatif yang asalnya justru dari senyawa asam. Nah, misalkan kita mereaksikan CH3COH dengan NaOH yang masing-masing adalah asam dan basa, maka reaksi tersebut akan dihasilkan, dari reaksi tersebut akan dihasilkan garam CH3CONa yang apabila kita jabarkan, maka CH3CO ini, CH3CO minus, ion CH3CO itu adalah basa konjugasinya, sedangkan ion Na plus adalah asam konjugasinya. Ya, berarti dari pemaparan ini kita ketahui bahwa suatu reaksi penetralan antara asam dan basa akan menghasilkan garam.
Nah, padahal selanjutnya kemudian reaksi penetralan ini kita lebih lanjut sebut sebagai reaksi hidrolisis yang diambil dari kata hidro atau air dan juga lisis atau penguraian. Nah, dari asal kata tersebut kita dapat mengidentifikasi bahwa ternyata hidrolisis atau reaksi penetralan ini merupakan terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam ataupun basa. Dan hal ini akan terjadi apabila salah satu atau kedua komponen yang direaksikan itu berupa asam lemah ataupun basa lemah. Kalau tadi kita cermati CH3COH itu adalah asam asetat yang merupakan asam lemahnya. Dan NaOH adalah basa kuat, sehingga reaksi antara asam lemah dan basa kuat termasuk reaksi hidrolisis yang menghasilkan garam, karena salah satunya juga penyusunnya adalah asam lemah. Kemudian, untuk bisa mengidentifikasi apakah reaksi asam dengan basa itu dapat terhidrolisis, maka kita harus bisa mencermati kembali bagaimana zat apa saja yang termasuk kategori asam lemah atau zat mana saja yang termasuk basa lemah. Nah, dalam tabel ini kami mencoba untuk menyajikan beberapa zat, khususnya yang mungkin bisa kita cermati adalah asam kuat dan basa kuatnya. Sehingga selain zat-zat tersebut, itu bisa kita ingat sebagai asam lemah maupun basa lemah. Nah, jenis asam dan basa ini kami kategorikan berdasarkan derajat ionisasinya. Sehingga kalau kita ambil salah satu, misalkan di asam kuat ada asam klorida atau HCl, sedangkan di asam lemah tadi ada CH3COH atau asam asetat. Nah, kemudian pada basa kuat, salah satu contohnya adalah KOH atau yang lain ada NaOH, sedangkan zat-zat yang selain dari zat-zat ini di basa kuat ini bisa kita kategorikan sebagai basa lemah dengan ketentuan derajat ionisasinya antara lebih besar dari 0% atau kurang dari 100%, itu sebagai basa lemah. Ya, kemudian, bagaimana kemudian reaksi hidrolisis tersebut kita analisa secara perhitungan, nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai larutan penyangga atau buffer. Larutan penyangga sendiri sangat kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari karena di dalam tubuh kita bahkan di dalam tubuh kita ataupun dalam lingkup industri yang kita gunakan atau kita manfaatkan dalam sehari-hari perlu suatu larutan yang bisa mempertahankan kondisi zatnya atau secara spesifik pH-nya atau derajat keasamannya. Sehingga dalam hal ini kita perlu menganalisa atau perlu memahami apa atau bagaimana karakteristik dari si penahan pH tersebut. Nah, dalam kimia larutan ini kita sebut sebagai larutan penyangga atau suatu larutan yang dapat kita pakai untuk menahan perubahan pH yang besar atau yang cukup besar ketika ada ion-ion hidrogen atau hidroksida tersebut ditambahkan atau ketika larutan itu diencerkan. Nah, pembuatan larutan penyangga pada dasarnya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin secara langsungnya kita bisa menggunakan asam lemah dengan suatu garam lalu dicampur atau direaksikan dengan ketentuan apabila pada nilai pH yang ingin kita
pertahankan dalam larutan tersebut, maka larutan penyangga yang kita ingin pakai itu supaya stabil akan lebih baik apabila rasio perbandingan dari asam lemah dan garamnya itu 50% atau 1:1, masing-masing 50%. Jadi untuk pembuatan larutan penyangga secara langsung yang bisa kita pakai adalah asam lemah dengan garam reaksinya, atau dengan basa lemah, antara basa lemah dan juga dengan garam. Sedangkan pada pembuatan larutan penyangga yang secara tidak langsung, itu biasanya kita melibatkan asam lemah juga, tapi yang berlebih dengan basa kuat, ataupun sebaliknya, basa lemah yang berlebih dengan asam kuatnya. Seperti itu. Nah, nanti di akhir reaksi dari reaksinya, mungkin bisa sebelumnya, di hasil reaksi tersebut akan dihasilkan asam atau basa lemah yang tersisa, karena tadi jumlahnya berlebih ya. Kemudian nanti di akhir akan ada asam atau basa lemah yang masih tersisa dan asam atau basa kuat yang sudah habis bereaksi. Kemudian apabila kita masuk ke pembuatan larutan penyangga secara langsung, ya, tadi sudah saya sampaikan juga, misalnya reaksi antara asam lemah dengan garamnya atau dengan basa konjugasinya, maka akan dihasilkan asam lemah dan garam, misalnya antara asam lemah asam asetat dengan garamnya CH3 asam asetat CH3COH dengan CH3COONA. Kemudian kalau kita analisa yang contoh basa lemah, reaksinya dengan asam konjugasinya, misalkan ada NH3 ditambahkan atau direaksikan dengan NH4Cl. Nah, kemudian untuk pembuatan secara tidak langsung, karena kita bisa mereaksikan asam lemah dengan basa kuat, namun asam lemah yang berlebih, atau basa lemah yang berlebih dengan asam kuat, misalkan kita coba reaksikan CH3COH dengan NaOH, nanti akan disisakan atau dihasilkan zat sisa berupa CH3COOH. Atau misalnya kita mereaksikan HF dengan NaOH, maka yang disisakan adalah HF-nya. Kemudian reaksi HCN dengan KOH yang disisakan adalah HCN-nya. Nah, apabila kita cermati contoh yang basa lemah dengan asam kuatnya, misalkan yang CH3, selanjutnya bisa Cak? Ya. Nah, pada pemanfaatan larutan penyangga sendiri, kita bisa analisa beberapa manfaat baik di bidang kesehatan, di bidang industri, maupun di bidang ilmu pendidikan dan teknologi. Misalnya pada reaksi atau pemanfaatan larutan penyangga dalam analisis zat kimia dan biokimia. Kalau pada zat kimia seperti pada saat seorang peneliti ingin mencampurkan larutan atau menghasilkan suatu sampel, maka analisis di sana juga membutuhkan larutan penyangga. Kemudian pada biokimianya, misalnya pada enzim, karena enzim itu sensitif dengan, atau enzim itu optimal pada suhu dan pH tertentu, maka dia sensitif apabila pH-nya berubah, sehingga dalam hal ini pemanfaatan larutan penyangga menjadi penting. Begitu pula pada penggunaan larutan penyangga dalam laboratorium bakteriologi, misalnya pada pengamatan bakteri dan virus atau pada kultur jaringan. Selain itu juga larutan penyangga dapat dimanfaatkan pada obat tablet dan cair, termasuk pada obat tetes mata. Kemudian yang terakhir ada
pemanfaatan larutan penyangga yang bisa juga diaplikasikan pada pertanian atau pada cocok tanam hidroponik. Kemudian, selain pemanfaatan tersebut, dalam tubuh kita, ternyata larutan penyangga sudah bermanfaat secara tidak langsung bagi kita. Misalnya, darah sebagai larutan penyangga utama di tubuh kita ya, dan juga ada air liur. Kemudian jika kita analisa secara lebih spesifik, maka kita bisa mengkategorikan misalnya yang pertama ada penyangga fosfat yang terdiri dari ion H2PO4- dan HPO42- dan biasanya terletak atau fosfat ini terletak pada seluruh cairan tubuh manusia. Kemudian yang kedua ada penyangga karbonat, bisa ditemukan pada darah berupa H2CO3 dan HCO3-. Nah, sedangkan yang hemoglobin, penyangga hemoglobin berupa HB dan HbO2 yang utamanya berada pada darah. Nah, jadi berikutnya, apabila tubuh kita kehilangan atau mengalami pengurangan larutan penyangga yang penting tadi, maka beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada tubuh seseorang itu pertama dapat mengalami asidosis maupun nanti ada alkalosis yang utamanya itu menyerang kerusakan jaringan dan organ atau berkaitan dengan malfungsi dari jaringan dan organ manusia. Yang pertama, asidosis itu adalah penurunan pH darah akibat metabolisme tubuh yang terlalu tinggi, sedangkan yang alkalosis peningkatan pH darah akibat hiperventilasi. Nah, jadi demikian pengenalan dari hidrolisis dan larutan penyangga. Untuk berikutnya, mengenai konsep pH asam basa, larutan penyangga, serta hidrolisisnya akan disampaikan oleh rekan kami. Silakan, Cok. Ya, jadi saya akan melanjutkan mengenai perhitungan dari pH hidrolisis. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, hidrolisis adalah penguraian garam oleh air. Nah, ada hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat itu tidak terhidrolisis dan garamnya itu bersifat netral. Jadi pH larutan garam dari asam dan basa kuat yang tepat habis bereaksi adalah 7. Jadi garam dari asam kuat dan basa kuat itu tidak terhidrolisis. Nah, kita ketahui kalau kita lihat dalam suatu wadah air itu kan dia terdiri atas ion H+ dan ion OH-. Seperti ini kalau air yang bersatu menjadi H2O. Kemudian misal contohnya adalah kita hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat. Contoh garamnya yang paling sering kita lihat atau yang paling kita ketahui adalah NaCl. Jadi NaCl ini berasal dari basa NaOH kuat dan juga dari HCl seperti ini. Jadi di dalam air nanti ia akan terionisasi menjadi Na+ ditambah dengan Cl-. Nah, nanti kan akan dihidrolisis oleh air. Jadi Na ini akan diserang oleh OH, Na+ ini akan diserang oleh OH dan Cl- akan diserang oleh H+. Nah, kita ketahui ketika ini terjadi NaOH, maka itu akan mengalami ionisasi lagi secara sempurna. Jadi Na+ ditambah OH-, jadi dia tidak akan mengalami hidrolisis. Tidak terhidrolisis dia, jadi akan tetap kembali dia
mengalami ionisasi. Begitu juga dengan HCl. Jadi Cl yang diserang oleh H, dia akan terionisasi lagi dalam air itu, jadi tidak akan terbentuk lagi NaOH atau HCl-nya. Jadi dia akan mengalami ionisasi secara sempurna lagi menjadi H+ ditambah Cl- seperti ini. Maka dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu tidak akan mengalami hidrolisis, tidak akan dipecah lagi oleh air seperti itu. Beda halnya dengan yang berasal dari garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya adalah CH3, COO, Na. Ini adalah dari asam cuka yang lemah dan dari NaOH, dari basa kuat. Nah, nanti kan akan terjadi kesetimbangan menjadi COO- ditambah dengan Na+. Nah, CH3COO inilah yang akan dihidrolisis oleh H+. Jadi nanti di dalam air kan dia akan menyerang dari H+-nya. Jadi akan diserang H+-nya, nanti akan tersisa OH-. Jadi nanti sifat garamnya adalah yang akan dihitung adalah dari konsentrasi OH-nya, karena H-nya sebagian sudah bergabung atau bereaksi dengan CH3COO-nya seperti itu. Nah, dalam hidrolisis hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah terhidrolisis sebagian kation dan garamnya bersifat asam. Nah, dari asam kuat dan basa lemah itu akan terhidrolisis dan garamnya bersifat asam. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya ini dari asam lemah, dia akan bersifat basa karena hanya sudah bergabung atau bereaksi dengan CH3COO-. Kalau dari basa yang kuat dan asam yang lemah, seperti ini jadinya. Kalau misalnya dari asam kuat dan basa lemah, nanti kan yang lemah itu akan diserang oleh H+. Basanya itu akan diserang oleh OH-nya, maka nanti akan ada garam yang bersifat asam karena ada H+-nya seperti itu. Perhitungannya, jadi dapat dirumuskan konsentrasi H+ yang tersisa nanti sama dengan akar ketetapan dari hidrolisis dikali dengan A dikali dengan Mg, atau A ini adalah ekuivalen dari OH-, kemudian Mg ini adalah konsentrasi garam. Jadi nanti ketetapan hidrolisis ini sama dengan ketetapan air per dari ketetapan basa dikali A dikali dengan Mg seperti ini. Nanti akan mendapatkan rumus seperti ini. Kemudian pH-nya dihitung juga menggunakan min log dari konsentrasi H+. Itu juga garam yang terhidrolisis sebagian yang berasal dari basa kuat dan asam lemah yang terhidrolisis. Jadi garamnya akan bersifat basa. Rumusnya karena nanti OH- yang tersisa, maka kita akan hitung konsentrasi OH-nya. Jadi konsentrasi OH- sama dengan ketetapan hidrolisis dikali ekuivalen dikali dengan konsentrasi dari garamnya. Jadi KH itu akan diuraikan menjadi ketetapan dari air per Ka-nya. Jadi akan diperoleh POH, kemudian setelah kita dapat POH, kita hitung pH-nya dengan 14 dikurang dengan POH seperti itu. Kemudian ada juga yang garam yang terhidrolisis secara sempurna.
Jadi hidrolisis yang sempurna ini berasal dari asam lemah dan basa lemah dan asam lemah yang terhidrolisis secara total. Dan garamnya itu sifatnya tergantung dari Ka dan Kb-nya, ketetapan asam dan ketetapan basanya. Jika ketetapan asam sama dengan ketetapan basa, jadi Ka dan Kb-nya itu sama, maka garamnya akan bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Nah, ketika Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka garam akan bersifat asam atau pH kurang dari 7. Proses seperti ini, konsentrasi H+ sama dengan akar dari Kw dikali dengan Ka per Kb. Jadi Kw-nya itu adalah dari air 10 pangkat min 14. Dia akan diperoleh nanti konsentrasi H+-nya dan dapat dicari pH-nya. Kemudian apabila Kb lebih besar daripada Ka, maka garamnya akan bersifat basa atau pH-nya lebih besar daripada 7. Di rumusnya, konsentrasi OH- karena OH-nya akan lebih banyak, sama dengan akar dari Kw dikali Kb per Ka. Nanti akan diperoleh konsentrasi OH- akan diperoleh nilai dari pOH. Setelah kita peroleh nilai pOH, kita bisa cari nilai pH dengan 14 dikurang dari hasil dari kekuatan OH-nya. Di contoh soalnya, misalnya tentukan pH larutan dari 100 ml larutan natrium sianida dengan konsentrasi 0,01 molar dengan Ka dari HCN sama dengan 10 pangkat min 10. Jadi kita lihat dulu dia terionisasi kan. Jadi Na+ ditambah dengan Cl-, jadi kan terionisasi seperti ini. Nah, Cn ini dia akan menyerang H+ dari air. Ini akan diserang. Jadi yang tersisa adalah OH-nya. Di OH-nya yang dihitung nanti konsentrasinya sama dengan akar Kw per Ka dikali dengan konsentrasi garamnya. Jadi Kw-nya itu adalah ketetapan dari air, itulah 10 pangkat min 14. Kita masukkan Ka-nya itu 10 pangkat min 10 dikali dengan konsentrasi garamnya. Di konsentrasi garamnya adalah 10 pangkat min 2. Jadi 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 10 dikali 10 pangkat min 2. Jadi karena ini perpangkatan 10, jadi lebih mudah. Jadi ini sisa lagi 10 pangkat min 4, kemudian tambah ini 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 diakarkan, jadi akar 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat dengan 10 pangkat min 3. Jadi konsentrasi OH-nya itu akan didapatkan 10 pangkat min 3. Setelah kita dapatkan, kita hitung pOH-nya. Jadi pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Kita tinggal masukkan min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Jadi pOH-nya sama dengan 3, kemudian untuk mendapatkan pH yaitu 14 dikurang 3 sama dengan 11. Gitu. Itu cara menghitung pH larutan dari larutan natrium sianida yang terhidrolisis. Kemudian cara menghitung larutan penyangga. Di larutan penyangga itu larutan penyangga asam itu dapat mempertahankan pH di bawah 7, disusun atas campuran asam lemah dan garamnya, serta asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga asam dapat dibuat dengan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Reaksi tersebut akan menghasilkan garam dan basa konjugasi. Jadi akan menghabiskan basa kuatnya dan memisahkan asam lemahnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana proses pembuatan dari larutan penyangga yang sudah jelas oleh rekan saya pengusaha. Jadi cara larutan penyangga asam menjaga pH-nya seperti ini. Jadi pada saat penambahan asam atau penambahan ion H+,
itu kesetimbangan akan bergeser ke kiri dan asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah. Kemudian pada penambahan basa atau penambahan OH-, kesetimbangan akan bergeser ke kanan dan basa bereaksi dengan asam akan membentuk air. Seperti itu cara kerjanya. Kemudian konsentrasi H+ di dalam larutan penyangga asam dari garam, dari asam dan basa monovalen atau divalen dapat dirumuskan seperti ini. Jadi konsentrasi H+ sama dengan ketetapan asam dikali dengan konsentrasi asam lemahnya per konsentrasi garamnya. Atau bisa juga dari mol asam per mol garamnya. Dan garam dengan asam atau basa divalen. Jadi konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali dengan konsentrasi asam per 2, karena divalen jadi ada 2, dikali dengan konsentrasi dari garamnya. Seperti itu untuk rumusnya. Larutan penyangga asam seperti itu kita lanjutkan dengan larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa dapat mempertahankan pH-nya dengan pH di atas 7, tergantung atas campuran basa lemah dan garamnya serta basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga basa dapat dibuat dengan mereaksikan asam kuat dengan basa lemah. Jadi reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau asam konjugasi dan menghabiskan asam kuat dan menyisakan asam lemah. Jadi mirip cara pembuatannya, jadi sama, ini hanya pengulangan dari yang telah dijelaskan. Jadi ketika misalnya asam kuat direaksikan dengan basa lemah berlebih, dia akan menghasilkan atau menyisakan basa lemah dan juga garam seperti itu. Cara kerja larutannya dalam menjaga pH juga hampir mirip. Jadi pada penambahan asam atau penambahan H+, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Jadi asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah. Jadi pada penambahan basa atau penambahan ion OH-, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Jadi basa bereaksi dengan asam akan membentuk air. Konsentrasi OH- dalam larutan penyangga seperti ini. Jadi dalam garam dari asam dan basa monovalen itu konsentrasi OH- sama dengan ketetapan basa dikali dengan konsentrasi basa per konsentrasi dari garamnya, atau garam dari asam atau basa divalen itu konsentrasi OH- sama dengan ketetapan basa dikali dengan konsentrasi basa per 2 dikali konsentrasi dari garamnya. Atau kalau kita menggunakan mol, itu mol basa per 2 kali mol garamnya. Jadi ada contoh soal, diketahui 10 ml CH3COO-Na dengan konsentrasi 0,5 m yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml larutan CH3COOH dengan konsentrasi 0,5 m. Berapakah pH yang terbentuk pada campuran larutan tersebut? Dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi kita cari dulu masing-masing molnya. Jadi mol dari CH3COO-Na itu volume dikali dengan konsentrasi. Jadi 10 dikali 0,5 sama dengan 5 milimol. Kemudian begitu juga kita cari juga mol dari CH3COOH-nya atau dari asamnya. Itu volume dikali konsentrasi, 100 dikali 0,5 sama dengan 50 milimol. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan konsentrasi H+ sama dengan ketetapan asam dikali dengan mol asam lemah per basa konjugasinya atau garamnya. Jadi 10 min 5 kita masukkan harga Ka-nya dikali dengan asam lemahnya, yaitu nilainya 50 milimol per 5 dari garam.
bahasa konjugasinya sama dengan 10 pangkat min 4 molar. Terus kita cari, ketika kita sudah dapatkan konsentrasi H plusnya, kita bisa cari pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Jadi kita masukkan min log 10 pangkat min 4 sama dengan 4. Jadi pH-nya sama dengan 4 gitu. Kemudian ini kegunaan hidrolisis sehari-hari dan di masa depan nanti, yaitu reaksi hidrolisis untuk menghasilkan lignoselulosa dari jamur. Kemudian reaksi enzimatis hidrolisis untuk memaksimalkan hasil etanol dari mikroalga. Kemudian ada juga reaksi enzimatis untuk memaksimalkan hasil glukosa sebagai bahan bioetanol. Jadi hidrolisis di sini ini adalah hidrolisis glukosa. Jadi glukosa yang akan dioptimalkan untuk menghasilkan bioetanol. Jadi kita ketahui sekarang bioetanol itu digunakan untuk bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Jadi reaksi hidrolisis itu bisa untuk menghasilkan etanol dari mikroalga maupun dari mikroorganisme lainnya. Nah, kegunaan penyangga juga dalam kehidupan sehari-hari kan ada dari penggunaan obat-obatan, misalnya obat tetes mata yang akan disesuaikan dengan pH pada air di mata seperti itu. Nah, ketika misalnya dia tidak bisa mempertahankan pH-nya, otomatis kan nanti obat-obatan tersebut akan lebih mudah mengiritasi mata. Kemudian di dalam industri juga pengolahan limbah untuk mempertahankan pH. Jadi nanti ketika itu akan dibuang, limbah industri itu diharapkan tidak akan mencemari atau tidak akan drastis mengubah pH ekosistem di dalam lingkungannya. Misalnya ketika dibuang limbahnya itu tidak akan lebih mudah menurunkan atau menaikkan pH air di ekosistemnya. Kemudian pada industri makanan dan minuman itu juga akan ditambahkan larutan penyangga untuk tetap mempertahankan pH-nya. Jadi tidak akan lebih mudah cepat basi ketika pH-nya lebih cepat berubah seperti itu. Itu kegunaan sehari-hari dari penggunaan larutan penyangga dan juga dari reaksi hidrolisis. Jadi sekian presentasi dari kelompok 3. Jadi saya mohon masukan atau pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Baik, silakan Ibu Ari, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Baik, terima kasih untuk Saudara Minji. Selamat sore Pak Uke dan rekan-rekan. Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi lebih ke saran. Untuk tadi saya ada melihat bahwa ada bergeser ke kiri dan ke kanan. Mungkin ada slide seperti itu. Di penyangga ya, dia bergeser ke kiri dan ke kanan. Menurut saya, kita tidak bisa menyebutkan pergeseran kesetimbangan itu ke arah kiri dan kanan. Karena sejatinya pada reaksi kimia itu tidak ada kiri dan kanan. Alangkah baiknya kita menggunakan dia bergeser ke produk atau reaktan. Karena kalau di gelas kimia kita nggak tahu mana kiri mana kanannya secara submikroskopis. Tapi ketika kita yang menjelaskan bahwa itu ada pergeseran kesetimbangan, maka kita akan menggunakan ya apakah bergeser ke produk atau reaktan. Karena memang banyak sekali beberapa buku cetak itu masih menggunakan kanan dan kiri. Mungkin kita bisa meluruskan ke siswa bahwa itu pergeserannya adalah ke arah reaktan atau ke produk. Kemudian ini hanya masukkan juga ketika menjelaskan sifat asam atau basa pada hidrolisis, mungkin bisa sebaiknya ditambahkan reaksi hidrolisisnya. Karena dari reaksi hidrolisis itu akan terlihat ion yang dihasilkan pada produk. Jadi kalau misalnya saya mengambil ion
amonium plus atau NH4 plus, NH4 positif ketika bereaksi dengan air itu akan dihasilkan amonium hidroksida atau NH4OH dan ion H positif. Jadi dari ion H positif itu siswa bisa melihat bahwa pada larutan itu memang benar ada sifat asam seperti itu. Itu saja. Mungkin pada latihan soal yang ditampilkan oleh penyaji yang terakhir mungkin ada kesalahan, harusnya hanya sampai 4, dilanjutkan di PH 19-3. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nih, sukses Bu Ari, masukannya memang sangat membantu kami dalam menyajikan presentasi selanjutnya agar lebih berhati-hati lagi dalam menyajikan, dan juga tidak menggunakan kanan kiri lagi, tapi produk dan juga reaktan seperti itu. Terima kasih Bu Ari masukannya, sangat membantu. Kemudian dari Ibu Rohmaya, saya persilahkan, ada masukan atau terima kasih. Selamat sore Bapak dan rekan-rekan. Tidak bertanya sebenarnya, tapi lebih ke berdiskusi seperti yang hampir sama disampaikan oleh Bu Ari tadi mengenai penggunaan rumus hidrolisis garam menghitung pH-nya. Nah, tadi disebutkan kan OH- akar KW per KA kali G. Nah, istilah G di sini ini kadang menimbulkan pemahaman double bagi siswa. Contohnya garam-garam yang tidak satu, misalnya CH3COO2 kali Ba. Nah, padahal di situ CH3COO2 kali Ba itu yang mengalami hidrolisis kan CH3COO-nya. Maka ketika dimasukkan ke dalam rumus kan CH3COO- yang bukan garamnya. Molnya jumlahnya kan 2 kali dari garamnya itu. Jadi ketika kita menggunakan istilah G itu rentan muridnya itu mengalami miskonsepsi, nanti kita yang dimasukkan ke dalam rumusnya itu adalah rumus garamnya. Jadi alangkah lebih baiknya ketika menjelaskan pH hidrolisis garam itu menggunakan reaksinya dulu. Nanti ion apa yang dihasilkan H+ atau H-, baru dimasukkan ke dalam rumusnya. Jadi siswa tidak menghafal. Jadi menghitung H+ atau H- itu berdasarkan dari reaksinya seperti itu. Terima kasih Pak Cok. Terima kasih banyak Bu Rohmaya atas masukannya yang sangat membangun. Untuk kedepannya kami presentasi akan lebih kami gunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan dari Bu Maya dan juga Bu Ari. Dari teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan lain? Ya, dari Bu Ayu, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Sodi atas kesempatannya. Mungkin saya di sini cuma memberikan saran. Tadi materi yang disajikan sangat bagus, penampilannya juga sudah berisi contoh soal kan begitu. Nah, sekarang mungkin perlu diperhatikan atau kita perlu tambahkan nanti tipe soalnya. Kalau bisa, kalau tadi saya lihat kan tipe soalnya masih sederhana menghitung model aplikasi gitu ya, C2 atau C3 gitu. Nah, mungkin ke depan nanti kita memberikan contoh soal yang model soal yang high order thinking. Jadi ada kasusnya sedikit, kemudian ada ceritanya gitu, baru menyelipkan materi ini nanti biar lebih aplikatif model soalnya itu lebih anak-anak jadi bisa tahu ini soalnya berkaitan dengan di mana gitu, aplikasian di mana seperti itu ya. Jadi ya mungkin itu saran saya. Jadi biar lebih kontekstual gitu maksudnya. Sukses Bu Ayu. Itu juga masukan yang sangat baik untuk kelompok kami. Jadi nanti kami akan revisi lagi mungkin gininya, masalahnya, agar lebih aplikatif dari contoh-contoh soalnya. Terima kasih Bu Ayu, masukannya sangat membangun. Baik, terima kasih rekan-rekan atas masukan dari penyajian kelompok 3. Mungkin dari Pak Tike ada masukan sebelum kita lanjut ke presentasi berikutnya. Silakan Pak. Intinya ya, masukan-masukan tadi perlu dicatat dan perlu dipikirkan. Satu, yang kedua, secara teori kita menjelaskan teori dulu, kemudian secara epistemologi, kemudian ontologi, prosesnya seperti apa dan manfaatnya. Yang ketiga, kategori itu sudah terlihat dengan jelas. Kemudian ketika teman-teman
memasukkan contoh yang order penting itu ya kita harus menyajikan dengan baik juga dengan menggunakan media yang bagus, banyak ada bertebaran dan itu bisa dipakai pelengkap. Jadi saran ya, pelengkap untuk bisa membuat anak-anak lebih. Kalau anaknya sekedar menyampaikan begitu ya tidak, memang agak berat ya karena ilmunya baru dilihat. Tapi kalau bisa diceritakan dengan berbagai media sangat baik. Ya. Kemudian ada lagi yang menarik adalah ketika menjelaskan beberapa hal yang perlu ditekankan, jangan sampai salah konsep. Seperti tadi di soalnya ada, maka campuran larutan itu apa? Larutan campuran itu gitu ya. Jadi ada soal lain saya dengar kayak gitu. Kalau memang sudah belajar tentang kimia, memang berbeda campuran dan larutan, ya jangan ada campuran dari larutan. Maunya sih benar ya, dan campur itu dengan mencampur beberapa komponen larutan sampai terbentuk larutan. Jangan sampai bertemu campuran larutan. Sesungguhnya yang ketika membuat larutan penyajian itu kan memang ada langsung, ada tidak langsung. Kalau langsung ya dicampurkan. Kalau langsung itu misalnya ada larutan stok, itu ada dua. Ada yang dari basahnya, ada yang dari garamnya, ada yang dari pokoknya ada larutan A dan larutan B. Itu dibuat dulu. Ini ingat ini karena apa? Karena sangat penting. Tidak hanya sekedar ada yang menjual larutan buffer, tetapi umurnya tidak lama. Tapi kalau larutan buffer itu bisa dibuat larutan stok dulu, stok A dan stok B, ya. Garamnya, kemudian ada yang asam. Itu misalnya. Seperti yang tadi dijelaskan adalah larutan buffer asetat, ya kan? Ada kalium asetat atau asam asetat, itu dicampur nanti. Ingat ketika dicampur dengan konsentrasi tertentu, larutan stoknya harus tertentu juga. Kalau kita misalnya menugaskan siswa untuk membuat 0,5 buffernya, larutan stoknya harus 0,5. Kemudian dicampur, maka konsentrasinya 0,5. Dan setelah dicampur tidak otomatis pH-nya itu langsung sesuai dengan yang kita harapkan. Kan biasanya itu ada tabel itu setelah dicampur maka pH-nya itu harus diukur lagi menggunakan pH meter. Tadi tidak saya lihat itu menggunakan alat instrumen pH meter untuk mengukur pH buffer yang kita harapkan. Mahasiswa S1 juga ketika contoh larutan buffer, pembuatan larutan buffer sering keliru ya. Yang kita amalkan berhitung lebih banyak. Kita kan bukan berhitung, nanti setelah dicampur ada pH meter dan larutan buffer ini harus disimpan di lemari dingin atau 2 kulkas atau 4 derajat Celcius sampai 4 derajat ya, tidak boleh kalau 0 membeku dia. Karena apa? Buffer ini sangat mudah dimakan oleh bakteri atau tidak stabil. Sehingga ketika kita akan menggunakan larutan buffer ini, kita harus membuatnya secara fresh. Larutan stoknya boleh kita simpan lama ya di ruang suhu kamar. Tetapi ketika bercampur harus langsung digunakan. Jangan sampai berminggu-minggu kita buat buffer asetat, nanti bakteri yang makan. Kecuali kita steril. Kalau steril pH-nya berubah. Itu menarik itu. Sehingga pembuatan sterilisasi dari larutan buffer ada juga menggunakan. Bisa juga menggunakan. Karena dengan suhu ya dia akan terganggu pH-nya. Kita bisa menggunakan saringan ya. Uniform. Ya. Larutan buffer itu. Ini yang menarik ketika kita
berbicara tentang larutan, satu tidak hanya menghitung saja, tapi kita harus tahu karakteristik sifat dari larutan buffer itu sendiri. Kemudian kalau dia memang tidak bisa disimpan lama, maka dia harus disteril. Kalau proses penyesterilannya harus menggunakan tidak semua larutan buffer bisa disteril dengan suhu 121 ya, atau suhunya yang sterilisasi atau itu tekanannya di atas 1 atmosfer tidak bisa sembarangan. Oleh karena itu dia mendapatkan dan dimanfaatkan ya, pemanfaatannya seperti tadi untuk karena larutan buffer ini adalah larutan psikologis yang sifatnya tidak berubah secara drastis walaupun ada hubungan asam atau basa, sehingga sangat digunakan untuk menjaga pH darah. Kemudian ada juga untuk mikroorganisme, untuk menyimpan senyawa-senyawa tertentu seperti enzim. Kalau didapatkan tidak bisa disimpan tanpa yang lain, harus dengan buffer untuk ditahan. Nah ini menarik ya. Dan penggunaannya sangat. Ketika kita tidur malam hari, darah kita CO2 itu kan tidak dilepas begitu besar ya, seperti kita beraktivitas dalam tidur. Ketika ada di dalam tubuh kita tidur, maka CO2 yang ada dalam tubuh itu lebih banyak sedikit dikeluarkan karena volume paru-paru tidak begitu, karena kita istirahat, maka dia akan terserap ke darah, maka darah kita akan bersifat asam. Ya. Ketika bersifat asam, apa yang terjadi? Kita baru bangun pagi, pasti disarankan minum Allah gitu ya, Allah 2 kali. Karena dia bersifat alkaloid, dia bersifat basah, cocok. Tapi kalau kita aktivitaskan, baru bangun pagi sudah makan tidak cocok. Sehingga ketika siang hari kita aktivitasnya banyak, darah kita bersifat basah. Kedua banyak keluar basah ketika siang hari, sehingga kita tertarik makan bakso yang pedas dengan asam askorbat pada cabai itu banyak gitu. Sehingga kehidupan kita itu memang sudah dirangsang oleh beberapa komponen yang ada dalam tubuh kita untuk, dan ini kearifan lokal yang selalu ada pada kehidupan kita. Kenapa kita pagi-pagi harus minum lelehnya tidak sore hari gitu ya, kemudian rujaknya tidak pagi hari kita makan bisa. Itu yang kedua, ketika presentasi itu sudah bagus ya, tapi perlu kontekstual ya, CPL itu, kontekstual teaching and learning. Itu kan pendekatannya. Pembelajaran kimia atau pembelajaran IPA itu pada hakikatnya adalah berdasarkan fakta. Sehingga fakta-fakta itu yang harus ditanyakan kepada siswa. Kemudian ini kalau model pembelajaran itu kan persepsi dulu, kita tanyakan tentang pengalaman sehari-hari di rumahnya berkaitan dengan asal, itu sudah biasa. Tapi secara teoritis ini penting. Karena apa? Karena belajar dengan melihat kehidupan sehari-hari apa yang dilakukan, ini menurut teori habitus, kemudian menurut teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme akan bagus ketika kita mengkonstruksi penggalan-penggalan pengetahuan siswa yang ada di rumahnya. Ini akan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan. Senang karena dia bersentuhan langsung proses pembelajaran itu di rumahnya. Nah, tapi kalau itu bisa dimanfaatkan seperti tadi, kita memberikan argumentasi ilmiah terhadap makan cabai atau makan pedas atau makan loloh atau makan jamu pagi hari, dia akan menjadi bermakna. Sehingga pembelajaran itu kontekstual teaching and learning, kemudian dia akan menjadi bermanfaat. Setelah bermanfaat maka dia akan menyenangkan. Itu kan tidak konsep pembelajaran. Harus selalu pada temanya kita adalah larutan, kemudian larutan penyangga,
Banyak sekali larutan penyangga itu dan terus sedang digunakan dan jumlahnya banyak. Contohnya misalnya asam baper fosfat, baper asetat, baper tris ACl, dan semua misalnya untuk menghidupkan sel kanker. Ada sel kanker yang tumbuhnya besar itu dihidupkan di satu media buffer, jadi buffer diidentifikasi baru dihidupkan. Semuanya itu diambil disimpan di minus 70 derajat, ya, ditambahkan twin 20 atau menggunakan ethylene glycol, itu disimpan, dia sel itu tidak rusak. Kalau sel mikroba itu disimpan pada 0 derajat Celcius, volume dari cairan selnya membengkak sehingga pecah dia. Maka dilarutkan dulu. Setelah dilarutkan dengan glycerol dan buffer sehingga dia aman disimpan di minus 0 derajat, aman disimpan di minus 70 derajat. Ya, tapi dia tetap hidup, dorman ya. Tapi ketika kita keluarkan lagi, kita larutkan dalam buffer, ya, sel-sel itu. Ya. Tapi kalau dia tidak akan mengalami perubahan, ya. Kalau bakteri itu disimpan di minus 70 derajat dengan menggunakan glycerol yang ditambahkan buffer. Saya pernah mengisolasi tahun 2000, sekarang sudah 22 tahun, disimpan bakteri termofilik dari Cimanggu dan Kawah Dolmas serta Tangkuban Perahu, Bacillus thermophilus kita saksi kita dia. Itu sampai sekarang kalau pas mampir ke Bandung saya lihat masih tetap disimpan di minus 70 derajat, dan kalau itu ditumbuhkan dia hidup kembali. Di minus itu dia abadi hidupnya. Ya, saya tidak tahu apakah teman-teman di biologi masih memiliki tempat penyimpanan mikroba dengan minus segitu. Nah, itu yang menarik. Nah, pemanfaatan hidrolisis yang lain untuk buffer itu seperti bioetanol. Nah, ini perlu diberikan secara mendasar, secara gambaran-gambaran bahwa mengetahui konsep ini penting bagi pengalaman siswa. Siapa tahu kalau anak-anak didik kita bisa sekolah ke jurusan-jurusan farmasi, jurusan-jurusan kedokteran, atau ke mikrobiologi, nanti dia melanjutkan, ini menjadi tersendiri ya. Walaupun ini menjadi motivasi kita untuk bisa ya, kalau kita sih kalau Anda sudah jadi guru ya, tugas kita adalah menginspirasi, sekali lagi saya harapkan menginspirasi mereka. Nah, itu tambahan dari saya. Silakan Cok, kalau ada presentasi lagi bagian ini. Ada untuk larutan keempat, kelompok silakan. Oke. Lanjutkan. Baik. Oke. Terima kasih untuk masukannya dari Pak Nyoman Tike dan dari teman-teman. Demikian presentasi kami dari kelompok 3 mengenai kimia larutan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke kelompok 4. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi berikut